Oke, abis ngedirin tenda tuh ada hal-hal yang aneh coy. Di atas, di pohon kalau gak salah. Di pohon itu kayak ada suara hewan atau apalah. Gua kagak tahu, kagak ngerti lagi suaranya tuh ya. Gak tahu suara orang, gak tahu suara apa. Pokoknya suaranya tuh ya, wow, wow, suara gitulah. Gak tahu itu samar-samar tapi jelas jelas parah gitu. Itu semua bertiga tuh ngedenger cuy. Itu kan kayak ada semak-semakan di samping tuh, kayak semak-semaknya teh. Kayak jalan jalurnya teh kayak deket banget sama semak-semakan. Jadi gitu kan. Sumpah ini masih merinding cuy. Masih merinding parah. Itu di semak-semak tuh kayak ada yang bilang, "Woi, turun." Woi coy, balik lagi sama saya Ali Akbar, channel Ali Akbar Project di konten Ali Akbar Horor. Oke coy, di video kali ini gue bakalan cerita-cerita horor lagi ke kalian semuanya coy. Dan sesuai judul dan thumbnail, gue bakalan cerita horor di Gunung Cikuray. Yang dimana itu gunungnya itu, yang dimana Gunung Cikuray itu ya salah satu gunung yang gak mau lagi gue mendaki ke situ cuy. Kenapa bang? Kok gak mau lagi ke Gunung Cikuray bang? Soalnya di situ gue mempunyai pengalaman yang sangat buruk. Jadi gue bakalan ceritain lagi pas gue muncak ke Gunung Cikuray yang ada di Garut pada tahun 2020 sama temen-temen gue, cuman bertiga sama gue berarti ya. Jadi buat kalian yang udah tahu ceritanya ya, kalian tinggalin tombol like aja cuy. Dan kalian yang baru join jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga, biar gue tambah semangat bikin konten untuk kedepannya coy. Dan nah ini tahun 2020 bulan Januari kalau gak salah, Januari akhir atau Februari lah, tuh gue muncak ke Gunung Cikuray coy. Yang dimana ya dari Kuningan ke Garut itu membutuhkan waktu 5 jam lebih naik motor ya. Berarti ya kurang lebih gua berangkatnya itu jam 9-an lah kalau gak salah di rest area Kuningan. Gua berangkat jam 9 pagi dan nyampe ke base camp pos di bawah pos warga itu berarti jam 9, jam 2 siang ya, berarti ya antara jam 1:30 jam 2 siang lah. Itu gua nyampe di pos warga yang bayar 5.000 tuh di bawah tuh kan ada tuh di pos itu. Gua ngambil jalur Pamancar ya. Jadi kalau jalur Pamancar itu di sebelum ke Simaksi itu di bawah tuh bayar 5.000 cuy per orang ya. Nah singkat cerita gua langsung aja naik lagi ke atas. Itu jalannya minta ampun cuy, kayak udah rusak parah gitu ya, parah banget. Itu rusaknya teh udah bener-bener rusak cuy. Jadi kalau gua naik motor Matic itu si panbel itu bau hangit coy, kayak bau kebakar gitu panbelnya ya. Nah singkat cerita gua udah sampai tuh pertengahan pos ya. Itu ada kayak bayar lagi ke orang ya, ada yang nungguin tuh. Itu kayaknya bukan Simaksi sih, itu kayak gak tahu bayar apalah. Pokoknya itu bayar 15.000, jadi total 20.000 cuy per orang ya. Itu gua masak-masak mie dulu, soalnya perut kan lapar banget kan, dari Kuningan 5 jam perjalanan coy ke Garut, lumayan juga tuh. Nah singkat cerita gua makan-makan jam 2:30 ya. Gua naik lagi ke Simaksi, ke parkiran ya. Simaksi kan ada di atas kan, ada di deket kebon teh ya, deket kebon teh. Dan itu Simaksi ada di kebon teh coy. Naik lagi ke atas kan, itu Simaksi baru. Jadi di bawah itu cuman di tempat parkir itu cuman bayar parkir doang ya. Pada saat itu gue bayar Simaksi juga di situ, soalnya di atas itu udah kagak ada orang coy. Soalnya yang naik di Gunung Cikuray itu cuman gua, temen gua 2 orang, jadi 3 orang coy, total coy. Nah di situ gua bayar totalnya itu 50.000-an lah seorang lah. Dan di situ tuh gua membutuhkan waktu 1,5 jam coy ke parkiran. Jadi nyampe di parkiran itu ya jam 3:30-an lah, jam 3:30 jam 4 lah, pokoknya antara jam segituan. Nah udah nyampe parkiran nih, gue semangat banget pengen naik coy. Kenapa bang semangat banget bang? Karena lihat langit di atas itu cerah parah coy. Jadi kalian para pendaki, kalau kalian melihat langit cerah itu semangat atau enggak coy? Kalau gue sih semangat sih, soalnya ya gak tahu, kayak semangat aja cuy gitu. Udah lah. Nah itu gue akhirnya sholat asar dulu, musola ya. Di situ gue kayak firasat gue udah mulai gak enak cuy. Soalnya kabut turun dengan tebal parah. Aneh kan, yang tadinya cerah parah jadi berkabut parah cuy. Kita langsung lanjut ke pendakian ya. Nah di pos Pamancar itu kan kayak ada gerbang, bukan gerbang sih, kayak tanaman gitu, kayak membentuk gerbang gitu kan. Nah itu masuk.
Nah pas masuk di situ tuh kayak samping-sampingnya teh kebon teh kan nanjak banget gini kan, nanjak samping-sampingnya kebon teh. Nah di situ gua mulai merasakan hal yang aneh coy. Kenapa ya? Kayak tas gua itu berat banget. Gak tau kenapa, padahal di dalam tasnya itu cuma ada tenda satu sama air minum aqua yang 1,5 liter 2 biji sama baju-baju gua lah. Pas di bawah tuh di parkiran nggak berat coy, biasa aja ya, berat segitu mah masih bisa ketahan kan. Nah pas masuk ke kayak apa namanya gerbang gitu Cikuray Pemancar ya, itu kayak aneh coy, berat banget cok. Ini tas gua berat parah ya. Jadi di situ gua kayak nggak ngomong sama sekali, gua nggak kepikiran untuk divideokan ya. Soalnya itu gua bener-bener fokus ke jalan gua ya. Soalnya kan berat banget, terus juga kan aduh gak sempet banget ngeluarin HP untuk video-video gitu kan. Oke di situ tuh gua ya kalau gak salah setengah jam itu nyampe di Simaksi. Kebetulan di Simaksi masih ada orang satu ya. Masih ada orang itu lagi beres-beres apa gitu pokoknya. Nah si orang itu nyuruh kita ngecamp di sini dulu cuy. Kenapa? Soalnya kabut tebal. Yang pertama, yang kedua kagak ada pendaki lain di hutan Cikuraynya itu cuy. Bayangin 3 orang gua ya maksain ke Cikuray coy. Kata temen gua tuh ya udahlah paksain aja. Siapa tahu kan di depan ada orang yang turun kan. Kata gua tegas aja ya. Gua nurut-nurut aja cuy. Tapi ya kayak muka orang yang ngejaga si Maksi itu kayak beda banget cuy. Kayak ya beda aja, kayak udah beda pokoknya. Kayak khawatir gitu, muka-muka khawatir deh ya, gimana sih. Soalnya tuh kan kabut tebel banget cuy. Dan di Gunung Cikuray itu cuman grup gua doang 3 orang. Ya udah akhirnya gua paksain. Ya itu sambil ini tuh berat banget cuy. Punggung gua berat parah cuy. Nah pas sejam jalan tuh kalau gak salah pas maghrib deh. Pas maghrib itu mulai tuh suara-suara yang aneh-aneh di samping-samping kiri kanan tuh udah mulai keluar coy. Kan abis adzan maghrib itu gue break dulu kan. Gue duduk dulu, ngampar matras, gue tiduran dulu. Gue rehatin dulu punggung gue kan. Nah sambil gue tiduran kan di samping kiri kanan tuh kayak jurang gitu kan kalau Cikuray. Itu kayak ada suara orang yang suaranya jauh banget yang woi. Suara gitu, gak tahu itu suara orang atau suara apa ya, gue kagak tahu cuy. Pokoknya gue mendengar suara kayak gitulah. Tuh yang denger gue doang ya, seorang ya. Mungkin ya gue positive thinking aja, itu mungkin halu aja ya. Karena kan gue lagi sakit, punggung juga, terus perut juga mual-mual gitu kan. Ya mungkin itu halu. Abis maghrib ya gue mau sholat kan nggak bisa kan, kagak ada air wudhu. Bisa sih tayamum, cuman ya udahlah nanti aja di tenda gitu kan ya. Sholatnya sambil duduk di tenda gitu. Ya udahlah. Oke, singkat cerita itu gua beres-beres lagi, mau gas lagi nanjak ya ke pos 1. Itu belum nyampe pos 1 cuy. BTW ya masih jauh itu cuy. Nah perjalanan sejam setengah kalau gak salah. Dari maghrib sejam setengah, berarti jam setengah 8 kan. Adzan isya ya lebih 15 menit lah. Habis adzan isya terus 15 menit kemudian gua memutuskan untuk ngecamp dulu di, ya maksain sih sebenarnya, ngecampnya tuh maksain banget di deket jurang-jurang coy. Deket banget, yang landai itu deket jurang. Ya udahlah gua akhirnya maksain ngecamp di situ cuy, jam setengah 8 malam. Oke, habis ngedirin tenda tuh ada hal-hal yang aneh coy. Di atas di pohon kalau gak salah. Di pohon itu kayak ada suara hewan atau apalah, gua kagak ngerti lagi suaranya tuh ya. Gak tahu suara orang, gak tahu suara apa, pokoknya suaranya tuh ya suara gitulah. Gak tahu itu samar-samar tapi jelas parah gitu. Itu semua bertiga tuh ngedenger cuy. Gua sama teman-teman gua itu saling tatap-tatap cuy. Dan itu pada ketakutan parah kan. Jadi ya udahlah, ayo cepet-cepet barangnya masukin ke tenda, langsung masuk semuanya ke tenda cuy. Di dalam tenda ya agak lumayan aman, cuman si suaranya teh masih ada cuy, masih tetap ada ya. Apalagi di jurang, di depan tenda banget kan ada jurang kan. Nah di jurang itu ya itu mah fix hewan sih, ada suara kayak suara monyet gitu kan. Nah kalau di jurang itu suara hewan, cuman ini di belakang tenda coy. Di belakang tenda ada suara orang jalan coy. Lu bayangin jam setengah 8 ada suara orang jalan. Ya kalau nih logika aja ya, kalau beneran itu pendaki pasti nyapa kan, pasti
nyapa ke tenda gua kan. Soalnya kan gua di dalam tuh nggak pada tidur cuy, pada duduk-duduk kan, pada duduk-duduk gitu cuy. Jadi ya logikanya harusnya nanya sih kalau itu beneran orang ya. Cuman itu gak tahu kenapa itu suara jejak kaki itu kayak di situ-situ terus cuy. Jadi nggak ngelewat di situ-situ terus, kayak jalan di tempat cuy. Akhirnya di situ gua anjir itu apa cok. Gua nanya sama temen gua, itu apa di luar di belakang tenda? Cicing bahasa Sundanya teh ya. Diam. Yaudah akhirnya gua diam. Gua baca-baca ya Al-Fatihah, Al-Baqarah lah. Gua setahu gua baca-bacaan lah. Akhirnya tuh si suara itu menghilang coy. Atau kenapa pas gua merem ya mau tidur itu kayak ngimpi disuruh pindah dari tempat situ cuy. Ya udahlah akhirnya gua maksain lagi temen gua, ya udah pindah aja, jangan di sini please, pindah jangan di sini tempat ngecampnya, pindah please. Ya udah akhirnya temen-temen gua ngedenger kata-kata gua kan, ya udah akhirnya pindah tuh. Gua packing lagi, gua jalan lagi tuh ke pos 1 cuy. Akhirnya gua nyampe tuh di pos 1 itu jam 9 atau jam 10 malam lah. Itu ya dengan kondisi gua, perut gua yang mual terus punggung gua sakit parah coy. Akhirnya dari pos 1 itu gua kasih ya si tas gua itu ke temen gua, suruh temen gua tuh bawa 2 tas coy. Akhirnya gua nggak bawa tas, tetap ini sakit banget cuy, bekasnya tuh sakit banget, ini pegel parah ya. Terus mual-mual, mungkin ya efek dari masuk angin kali ya bro ya. Perjalanan Kuningan Garut itu gua gak pakai jaket soalnya cuy, cuman pakai kemeja doang. Nah itu gua jam 10 lanjut lagi ke pos 2. Nyampe pos 2 itu ya aman lah, aman ya, gua muntah-muntah dikit tapi ya masih bisa ditahan sih. Itu nyampe pos 2 jam setengah 12. Pos 2 kan kagak ada tempat camp kan. Ada tempat camp tuh di pos 3 kalau gak salah. Komen aja di bawah kalau gua salah cuy. Di pos 3 itu akhirnya gue nyampe itu jam 1 malam, jam setengah 2 malam coy. Dengan kondisi badan gue yang lemah banget parah, gue pengen nangis, gue pengen balik anjir. Kalau gue balik udah jauh, ngapain kesini ya? Kalau balik mah ya udah gue paksain aja itu, sambil di jalan tuh sambil muntah-muntah, sambil istighfar aja gue cuy, mendengar suara-suara yang aneh samping kiri kanan tuh. Akhirnya gue berdiri tenda di situ jam setengah 2 pagi kan. Niatnya gue gak bakalan summit ke puncak Cikuray. Soalnya pirasat gue udah feeling gue udah kuat banget cuy. Bakalan tenda gua itu bakalan kena geret babi cuy. Babi ganas ya yang ada di Cikuray kan. Itu feeling banget sih. Ya pokoknya diacak-acakin lah sama babi lah. Tidur ya di situ tuh gue tidur. Pas banget itu jam setengah 6 pagi. Gue buka tenda kan, gue lihat keluar, anjrit sunrise coy. Siapa yang gak semangat coy lihat sunrise? Pasti semangat kan? Yalah semangat cuy, gils lah, gak semangat. Ya udahlah, gue akhirnya bangunin temen-temen gue untuk summit ya. Jam 6 pagi itu summit gue. Nah salahnya gue di situ bekas nugget itu enggak diplastikin coy. Jadi bekas nugget tuh dibiarin aja di tenda, di dalam tenda, enggak diplastikin kan. Otomatis kan si bagas itu kecium kan. Nah itu gue bakalan cerita nanti kalau udah turun. Kita summit ke atas. Nih ya, ini ada cerita yang lucu cuy. Nih di Cirebon tuh gue bilang di kosan kan, di Cirebon gue bilang ke temen-temen gue mah gak pernah berak cuy di gunung, sumpah. Udah gue sering ke Ciremai berapa kali ya, udah mungkin hampir puluhan kali ke Ciremai, gak pernah yang namanya berak di gunung cuy. Gue cerita ke temen-temen gue kan, kenapa coba? Pas summit di Gunung Cikuray coy, gue kebelet berak anjir. Gils itu gak bisa ditahan parah gelo. Wah gue udah nahan gue sampai berkaca-kaca ya anjir. Ini mau udah gak bisa ditahan. Ya udahlah gue akhirnya berak lah itu di antara pos 3 sama pos 4 di pertengahan lah. Gue berak samping semak-semak kan, gue gali dulu, gue berak. Kocaknya lagi kagak bawa tisu. Udah gils emang gue tuh, udah anjrit gak bawa tisu loh. Aneh banget cok. Ya udahlah gue akhirnya pakai daun cuy. Pakai daun ya. Bersihinnya pakai daun. Terus ya udahlah akhirnya ngemplong banget perut gua. Ya udah kita lanjut lagi ke atas. Nih di pos 4 nih ada yang aneh lagi coy. Pas dari kejauhan itu gua lihat ada anjing liar coy. Lu bayangin di pos 4 kan kayak lega gitu kan. Tempatnya tuh lega apa kayak luas gitu kan. Lihat anjing liar tuh gimana cok, sumpah. Posisi kaki udah sakit banget, punggung udah sakit, pokoknya badan udah sakit-sakitan.
ada anjing, kalau dikejar gimana cuy. Akhirnya gue di situ berhenti dulu nungguin anjingnya ngelewat kan. Akhirnya anjingnya itu lewat setelah setengah jam coy. Gue duduk di situ setengah jam, anjingnya baru pergi gitu kan. Ya udah, gue akhirnya naik ke puncak. Ya sampai ke puncak lah. Kalau di puncak sih aman sih, masih ada orang kan di jalur lain, tapi ada orang tapi jalur lain gitu. Itu kalau gak salah tukang dagang sih, tukang dagang gelang-gelangan kayak gitu ya. Itu di jalur, gak tau lah, pokoknya jalur apalah. Ya udah, akhirnya gue foto-foto di atas, foto-foto, video-video. Akhirnya gue turun tuh jam 10 pagi. Jam setengah 11 gue turun. Dan firasat gue bener cuy, tenda gue udah bolong-bolong. Terus makanan gue udah pada habis. Sama si babi kebon cuy, babi ganas ya. Udah pada habis semuanya cuy, sumpah kagak ada lagi makanan anjrit. Nah di situ gua kayak anjrit, udah kagak ada makanan lagi, ini gimana turunnya cuy. Ya pada akhirnya gua packing lagi. Itu jam setengah 1 kalau gak salah. Baru aja mau berangkat jam setengah 1 ya, badai coy. Kena badai banget, baru berapa langkah belum keluar dari pos 3 anjrit udah kena badai coy. Lu bayangin anjrit, kena badai gimana tuh rasanya. Ya udah gua bikinin lagi tenda tuh. Tenda gua buka lagi, gua bikinin lagi tenda. Itu tenda robek cok, sumpah gua apes banget ini di gunung ini cuy. Ya gua nungguin hujan, nungguin badai itu sampai jam maghrib. Gua sampai maghrib gua nungguin hujan badai cuy, kan makanan kagak ada cuy. Oke, nah tadi sampai maghrib, terus ya akhirnya hujan reda dan nih badan gua udah menggigil parah cuy. Di dalam tenda tuh kayak bener-bener ngegigil tuh, udah bener-bener kayak demam parah gitu cuy. Akhirnya gue memutuskan untuk maksain ya, itu agak sedikit gerimis hujan ya. Gue maksain lah, soalnya posisinya kagak ada makanan lagi, kagak ada air minum. Udah pokoknya habis semuanya cuy, sama Bagas ya. Akhirnya gue maksain tuh turun dari pos 3 itu ya sambil hujan-hujanan. Enggak sih pakai jas hujan, cuman ya tetap aja kan kalau lagi pusing kan ya pengennya tuh mual-mual terus kan. Jadi di situ di setiap break itu gua mual, gua muntah-muntah. Ya gua tuh gak tahu kenapa ya, itu badan tuh aneh banget cowok, kayak waduh udah gak karuan lah itu. Pokoknya badan tuh udah gak karuan banget cuy. Ya gua maksain aja tuh jalan. Nah pas jalan itu mau ke pos 2 itu kan kayak ada semak-semakan di samping tuh, kayak semak-semaknya teh kayak jalurnya teh kayak deket banget sama semak-semakan. Jadi gitu kan, sumpah ini masih merinding cuy, masih merinding parah. Itu di semak-semak tuh kayak ada yang bilang, "Woi, turun." Itu kayak suara bapak-bapak sih. Di samping semak-semak itu bertiga dengar semuanya cuy, Dan akhirnya gue diam dulu. Gue ngomong itu suara apa sih, sambil gue muntah-muntah kan. Gue pengen lari gak kuat ya, badan udah lemah banget. Akhirnya gue ya udahlah, gak bakalan ada apa-apa ini cuy, santuy. Ya udah kita jalan lagi, jalan. Dan yang paling parahnya teh, gua kan posisi di tengah kan. Ini yang paling aneh coy. Jadi gua tuh kayak denger temen gua itu manggil gua ya, Rul. Pas gua teh ya langsung noleh ke belakang kan. Pasti noleh ke belakang kan, soalnya kan dia manggil gua cok. Pas gua noleh ke belakang, muka temen gua takutan gitu cuy, kayak bukan gue yang manggil tuh anjrit. Gue wah itu siapa ya, kok bisa tahu nama gue gitu cuy. Aneh parah gitu ya. Wah di situ gue udah gak karuan banget. Itu posisi di pos 1 kalau gak salah. Menuju pos 1 itu kayak wah anjrit lah, itu siapa yang manggil cuy. Udah mau hujan ya, badai ya, kayak banyak petir gitu anjrit. Tanya gue gak kevideoin sih sumpah. Boro-boro gua mau video cok, sumpah mikirin badan ini aja mau selamat susah parah anjrit. Singkat cerita ya udah nyampe tuh di base camp ya, di base camp itu nyampe jam 2 malam ya di base camp Cikura itu belum keluar dari kebun teh ya. Badan gua masih sakit-sakitan parah. Jadi udah di situ kan masih ada air minum kan, ya udah gua ngambil minum sebanyak-banyaknya cuy. Dan ya mulai agak sedikit seger sih. Udah minum, terus gua keluar ya. Akhirnya gua keluar dari kebun teh itu cuy, dan ke parkiran. Pas keluar kebun teh, gua masih merinding cuy, sumpah yang ini beneran parah. Badan gua
wah badan gue kayak kagak ada masalah sedikit pun lah. Punggung gue udah langsung sembuh, mual gue udah langsung sembuh, terus pusing gue langsung sembuh. Pokoknya sembuh seperti semula pas nyampe di parkiran jam 4 sore pas mau nanjak ke Cikuray coy. Itu sih yang paling aneh parah cuy. Sama yang manggil-manggil nama gue lah. Itu kayak aduh apa sih itu, gak mau lagi muncak ke Gunung Cikuray coy. Enggak, gue gak mau lagi cuy. Itu pengalaman yang buruk banget menurut gue ya. Itu pengalaman yang sangat-sangat amat buruk, najis coy, sumpil. Dan singkat cerita gue di situ berdiriin lagi tenda di situ ya. Di tempat parkiran tidur lah akhirnya. Dan besoknya itu temen-temen gue itu pada tepar coy, yang berdua pada tepar. Gue yang sehat anjrit. Kebayang gak, aneh cok, sumpah. Harusnya ya kalau mau sakit ya sakitnya tuh pas di Gunung Cikurainya coy, bukan di pas parkirannya kan. Aneh banget lah menurut gue ya. Mikir-mikir fix ini bakalan yang terakhir kalinya ke Gunung Cikuray. Males parah, gue gak mau lagi cok. Gue gak mau lagi ke Gunung Cikuray. Dah segitu doang sih cerita dari gue ya. Mungkin ya di next malam Jumat gue bakalan ceritain pas gue kesurupan di rumah ini cuy. Ada yang penasaran? Makanya jangan lupa di like, di komen, di subscribe cuy. Nanti gue bakalan ceritain gue kesurupan di rumah ini. Di rumah gue cuy. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton. Dan sampai jumpa kembali di Ali Akbar Project. Bye bye. Itu tadi cerita hanya yang benar itu cuman 60%. Yang 40% itu dibuat-buat sama gua coy. Soalnya gua udah pusing banget nih bikin cerita-cerita horor tuh mau kayak gimana lagi ya. Itu yang paling horor sih di Gunung Cikuray. Itu emang bener, emang gua bener-bener kayak disiksa gitu coy kalau di Gunung Cikuray ya. Dan thank you semua yang udah nonton. Bye bye.